Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Ya. Ini secara kebetulan saja, beberapa minggu yang lalu saya dapat tawaran sebagai Direktur Teknik Salving Pati Sport School Indonesia. Singkat cerita, akhirnya saya ketemu Bos Salvin dan mereka deal. Dia setuju dengan program-program pembinaan usia kami yang kami tawarkan, karena selama ini saya juga sangat tertarik. Kenapa saya mau bergabung di Salvin? Karena salah satu sarana pembinaan usia muda ini paling lengkap di Pati, di Salvin Pati. Ini pengalaman saya nih, mulai dari Aceh sampai ke Papua, karena kami juga di PSSI di Coach Education, kami bekerja sebagai instruktur. Dan di PSSI hanya ada 4 instruktur yang berlevel PIPA. Saya, Pak Emral, terus Mendari Karya, dan senior saya Sultan Ara-Ara, dan Bang Sultan sekarang dalam kondisi kurang sehat. Jadi tinggal saya sendiri yang berstatus PIPA yang aktif di Coach Education PSSI. Di samping ada Coach Yeyen sebagai Direktur Education yang mengatur kursus di Indonesia. Saya memilih berada di Salvin ini, di Pati, karena tadi sarana itu. Belum ada pembinaan usia muda yang dikelola oleh swasta yang mempunyai sarana lengkap. Punya 6 lapangan sepak bola, 2 sintetik, 4 natural, dan semua rumputnya standar internasional. Kita punya Elite Pro Academy, tapi tidak ada yang mempunyai sarana yang selengkap di Salvin. Itulah salah satu daya tarik saya, kenapa saya ingin membangun pemain usia muda di Pati. Karena pengalaman perjalanan saya ketika memulai karir sebagai pelatih setelah selesai sebagai pemain tahun 91 di SEA Games kami mendapat medali emas, kemudian Piala Dunia. Tahun ketiga, tahun 92 saya harus istirahat dengan usia yang masih muda, masih usia 28 tahun. Saya harus masuk meja operasi karena cedera lutut, sehingga saya harus pensiun. Karena beda operasi sekarang sama operasi di era kami dulu. Kalau sekarang sudah teknologi, mungkin 6 bulan sudah bisa main. Saya harus istirahat 2 tahun, kemudian sekolah sebagai pelatih. Salah satu pelatih termuda di Jawa Timur yang sudah punya lisensi CAFC waktu itu. Nah, tertarik dengan ilmu kepelatihan, saya memulai melatih anak-anak muda di Jawa Timur lewat Haornas. 3 kali Haornas, 3 kali juga kami sukses mencetak pemain-pemain muda untuk ke level nasional. Ya, salah satunya yang senior itu sekarang panggilan kita si Jepang, anak Petro, itu juga anak didik kami di Haornas. Selepas kami bekerja di junior, banyak klub-klub liga bawah, kasta bawah. Dulu namanya masih divisi 3, divisi 2. Banyak yang kami sukses promosikan ke liga berikutnya. Nah, kemudian selesai jadi pelatih, ada tawaran dari PSSI untuk ikut instruktur. Waktu itu PIPA Futuro Instruktur, calon-calon instruktur yang ada di federasi. Saya ikut karena saya sudah punya juga lisensi AFC waktu itu, karena persyaratan harus punya A dulu. Ketika saya ikut di Jakarta, ternyata saya dapat rekomendasi dari Direktur PIPA untuk lanjut ke PIPA Futuro berikutnya di Thailand. Ini saya salah satu dari Indonesia, mewakili Indonesia untuk instruktur. Nah, selepas pulang dari Thailand, barulah saya bekerja sebagai instruktur pelatih yang ada di Indonesia sampai sekarang. Jadi
Lepas itu saya sudah jarang melatih klub-klub. Saya banyak bekerja di akademi. Saya 4 tahun di Persebaya. Sebelum pandemi aku bekerja di Persebaya, dan alhamdulillah selama 4 tahun saya bekerja di Persebaya bisa melahirkan 12 pemain nasional. 4 usia 16, 4 usia 18, dan 4 usia 20. Ya, salah satunya Ricky Rido dan kawan-kawan, Hernando Priyantama, ya, anaknya Pujo, Rian, Koko Arya, itu produk-produk kami di akademi. Kemudian yang terakhir yang fenomenal ini yaitu si Marcelino, ya, yang sekarang main di Liga Belgia. Inilah produk-produk kami di akademi. Jadi saya sangat tertarik tentang pembinaan usia muda. Begitupun juga yang kami lihat sekarang di tim nasional. Kami pernah karena di PSSI itu kita biasa bekerja di TSG, Technical Study Game. Kita memantau kualitas tim yang bertanding sehingga kita bisa tahu kenapa tim ini juara, gimana role modelnya, gimana gaya mainnya, style of play-nya bagaimana. Itu kerja kami itu. Sehingga kita bisa memunculkan inilah gaya sepak bola Indonesia, sehingga kita bisa melahirkan bersama senior kami Banda Nurwindu dimunculkanlah filosofi sepak bola Indonesia. Itu dari observasi kami bahwa ini gaya Indonesia nih, harus dibentuk Villanesia. Awalnya kita buat cara main ala Indonesia atau Indonesia Way. Kemudian waktu itu Bu Tisa sebagai sekjen coba cari bahasa yang Indonesia. Akhirnya dimunculkanlah filosofi sepak bola Indonesia. Nah, setelah kita mempunyai Villanesia, barulah banyak perubahan-perubahan kita dapat. Salah satunya kita sudah bisa mandiri dalam membuat kursus-kursus di Indonesia. Karena salah satu ketertinggalan kita bahwa kita tidak mempunyai coach education yang terstruktur dengan baik. Ya. Tahun 1980 kita belum punya lisensi AFC, hanya terbatas. Dan Pro AFC pun juga kita baru dapat 2000, ya tahun 2000 lah kita ikut Pro AFC. Itu hanya 18 pelatih Indonesia, 4 pelatih asing. Jadi memang kualitas pembinaan usia muda kita ini, kita nggak bisa berharap dalam jangka pendek ini ya harus hebat. Butuh proses karena kualitas pelatihnya nggak cukup. Jadi kalau kita meruntut ke bawah, ya kalau pelatihnya tidak mumpuni, bagaimana bisa melahirkan pemain-pemain hebat? Karena dalam filosofi kami adalah the best coaches, the best player. Kalau pembangunan usia muda, pelatihnya tidak hebat, jangan berharap kita bisa melahirkan pemain-pemain hebat. Tak mungkin. Ya, makanya inilah yang kita lagi konsentrasi juga di coach education, ya bersama kemarin Coach Indra Sapri, ya, Coach Yeyen, Coach Mundari. Kita memperhatikan sekarang kualitas pelatih kita di seluruh Indonesia. Jadi Villanesia ini harus masuk ke akar rumput. Karena pemain-pemain hebat ini lahir dari kota-kota yang notabene tidak terlalu maju, ya, perkotaannya. Contoh di Indonesia Timur, di Maluku banyak bakat-bakat yang luar biasa, tapi baru hanya sekedar bakat. Pengetahuan sepak bolanya masih rendah, masih lemah. Papua, Sulawesi, ya, bahkan yang sekarang kami konsen ke Kalimantan, karena di Kalimantan juga kita tidak punya kualitas pelatih yang bagus di sana. Kita bisa dihitung yang lisensi D berapa orang, C berapa orang, B, bahkan di Kalimantan A, lisensi A pun tidak ada. Ya, jadi kalau kita bayangkan sekarang Liga 3 aja harus lisensi B, terus gimana Liga 3 di Kalimantan?
dia nggak punya pelatih kita. Nah inilah kelemahan kita di youth development, bahwa kualitas pelatih ini harus kita tingkatkan dulu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.